Oke, halo semua, di video ini aku buat konten tentang Darling in the Franxx lagi. Bukan konten story, melainkan sedikit alur cerita Zeruto saat masih kecil. Ya, hitung-hitung syukuran coy ya, karena nama Darling in the Franxx juga yang buat channel ini berkembang. Oke, berikut adalah sedikit cerita mengenai Zeruto kecil. Zeruto diciptakan oleh Dr. Franxx dari DNA putri Klaxosaurus. Sebenarnya banyak spesimen seperti Zeruto yang diciptakan, akan tetapi gagal bertahan ataupun tidak berbentuk seperti manusia, sehingga menjadikan Zeruto adalah satu-satunya hibrida manusia Klaxosapiens yang berhasil. Sebagai seorang anak, Zeruto lebih terlihat seperti monster, dengan kulit merah, kuku tajam, dan gigi bertaring. Zeruto tidak menerima pelatihan reguler yang sama seperti anak-anak lain di taman untuk menjadi parasit. Tapi Zeruto dikurung di sebuah ruangan. Tak hanya dikurung, kaki Zeruto juga dirantai. Kadang-kadang seorang wanita akan memasuki kamar Zeruto untuk membawakan makanannya. Dan dengan polosnya, Zeruto mengira itu adalah sosok yang disebut ibu. Suatu hari wanita itu muncul untuk terakhir kalinya dengan membawa sesuatu yang bukan makanan, melainkan sebuah buku bergambar. Zeruto mengira benda itu adalah makanan juga, dan ia juga tidak tahu benda itu apa. Akhirnya wanita itu membuka buku tersebut. Lalu Zeruto membuka halaman-halaman lain yang membuatnya kagum dengan warna-warna berkilau dan bentuk yang berbeda-beda. Dia tidak bisa membacanya. Meskipun begitu, Zeruto mendeskripsikan buku itu sebagai hal yang paling berharga dalam hidupnya untuk pertama kalinya. Berkat buku gambar itu juga, Zeruto yakin dunia luar pasti memiliki banyak hal berharga yang ditawarkan. Suatu hari Zeruto diajak bereksperimen. Di ruang pengujian, Zeruto diikat. Laser dipusatkan pada telapak tangannya dan ketika ditembakkan, Shinra Tensei. duar, dia menjerit kesakitan dong. Profesor laknat itu takjub dengan melihat betapa cepat lukanya sembuh dan beregenerasi. Setelah pengujiannya, Zeruto diisolasi di ruangan lain. Di dalam kamar, dia terlihat berjuang melawan orang dewasa untuk mendapatkan kembali buku bergambarnya, dan dia berhasil mengambil kembali buku itu dan wanita itu menyerah. Setelah itu, Zeruto menjalani eksperimen yang lebih menyakitkan karena kemampuan khususnya itu. Kebetulan, Hiro menyaksikan penderitaan Zeruto beberapa kali saat itu. Akhirnya dia memutuskan bahwa dia tidak ingin melihatnya menderita lagi. Kemudian suatu hari Hiro datang untuk menyelamatkannya. Ia memanjat salah satu pohon di dekat ruang isolasi Zeruto. Di situ Zeruto terlihat baru saja melalui pengujian, sembari memeluk buku bergambar di dadanya sebagai rasa nyaman. Hiro menghancurkan jendelanya dengan lampu sorot, dan meskipun Zeruto awalnya terlihat agresif, akhirnya dia tersentuh oleh air mata Hiro. Namun ketika mereka keluar, ranting itu patah dan mereka jatuh ke tanah, menyebabkan Hiro kehilangan kesadarannya. Zeruto melanjutkan untuk membawa Hiro melewati salju sembari dia kagum dengan dunia luar. Dia melihat sepasang tikus dan mengejarnya. Ketika Hiro sadar kembali, dia melihat Zeruto sedang memakan tikus tersebut. Hiro pun mencoba menghentikannya, tapi Zeruto malah menggigit tangan Hiro. Dengan sabar dan menahan rasa sakit, Hiro membalai kepala Zeruto untuk menenangkannya, yang membuat Zeruto mengingatkannya pada ibunya dulu. Dan akhirnya dia melepaskan gigitan tersebut. Hiro kemudian menyadari bahwa Zeruto tidak dapat memahaminya, tetapi meskipun begitu, Hiro tetap memperkenalkan dirinya. Kode 016 Hiro. Kemudian Hiro berbalik bertanya tentang namanya, namun dia tidak bisa menjawab dan malah berbicara tidak jelas. Akhirnya Hiro melihat bahwa kodenya adalah 002. Ia memikirkan sebuah nama. Pertama, Oni, yang berasal dari angka 0 dan 2 dari bahasa Jepang. Merasa kurang bagus, Hiro ada ide lain, yaitu Zeruto dari bahasa Inggris. Entah Zeruto suka atau gimana, Zeruto mulai mencoba mengatakan kata Zeruto terus menerus. Kimi no kode wa? 全然わからないのかな。 Setelah itu, keduanya melanjutkan dan menikmati perjalanan mereka bersama.
Dia melihat dan belajar hal-hal baru bersama Hiro. Kemudian Hiro memberinya beberapa permen dan terlihat sangat menyukai permen tersebut. Merasa nyaman dengan Hiro, Zeruto menunjukkan buku bergambarnya. Ketika Hiro mulai membaca, sekelompok orang dewasa muncul mencari mereka. Keduanya bersembunyi dan Hiro berjanji untuk melindungi Zeruto. Keduanya terus melarikan diri dari orang dewasa dan akhirnya duduk di sebuah pohon. Dengan Hiro terus membaca buku tersebut. Hiro sadar betapa sedihnya cerita buku itu karena fakta isi buku tersebut adalah mengenai putri buruk rupa tidak dapat menikahi pangeran karena keduanya bukan manusia. Dan itu membuat Hiro memahami situasinya saat ini. Segera setelah itu Hiro mengatakan bahwa mereka harus pergi, tetapi lutut Zeruto terluka dan tidak bisa berjalan dengan baik. Hiro mencari sesuatu untuk membalutnya tapi tidak ada. Tapi dengan polosnya Hiro menjelati luka tersebut seperti yang hewan lakukan, karena Hiro pernah membaca tentang hal tersebut. Dengan Hiro berlutut di depannya, Zeruto ingat posenya itu sama dengan pangeran di halaman yang menyebutkan tentang pernikahan. Saat Zeruto mempertanyakan apa itu pernikahan, Hiro menjelaskan apa itu pernikahan dan mengatakan bahwa mereka akan menikah begitu mereka melarikan diri. Hiro juga mengatakan padanya bahwa dia ingin bersamanya selamanya dan menjadi darlingnya. Zeruto mulai menangis air mata kegembiraan dan memeluk erat Hiro, berpikir bahwa dia bisa memiliki sesuatu yang indah dengannya. Namun mereka ketahuan dan disudutkan oleh sekelompok orang dewasa. Hiro pun mencoba melindungi Zeruto, tapi dia terpukul dan jatuh ke tanah. Setelah itu mereka tertangkap dan ingatan mereka dihapus. Namun ingatan Zeruto tidak dapat sepenuhnya terhapus karena orang dewasa sadar bahwa ada kekuatan yang melindungi ingatan yang dia buat dengan Hiro. Sehingga hanya Hiro yang melupakan pengalaman berharga tersebut. Sebaliknya Zeruto tetap ingat pengalaman berharga tersebut dan mencoba mencari lagi darlingnya itu. Dan tamat. Oke, mungkin itu sedikit mengenai cerita Zeruto saat masih kecil. Maaf kalau bahasanya agak ribet karena ya ini pertama kali aku buat ginian coy ya. Bila ada kesalahan cerita atau kata, kalian bisa komen di bawah untuk membenarkan. Tak lupa juga bila ada kesalahan aku minta maaf juga coy ya. Oke, jangan lupa subscribe dan jika kalian suka konten seperti ini, kalian bisa komen di bawah meskipun ya aku kurang bisa buat ginian gitu coy ya. Kebetulan ini buat hitung-hitung syukuran aja coy ya. Dan oke lah.